Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emakman Maulana, NIM 1930 1064. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai virus. Adapun tujuan pembelajaran mengenai virus yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian virus. Yang kedua, siswa dapat memahami struktur tubuh virus. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari virus. Yang keempat, siswa dapat mengklasifikasikan virus berdasarkan tempat hidupnya. Yang kelima, siswa dapat mengetahui peran virus dalam kehidupan. Yang pertama yaitu pengertian virus. Virus merupakan organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Virus harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia tidak bisa mereplikasikan diri. Beberapa virus bahkan dapat membunuh sel inangnya untuk dapat berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inang, maka virus tidak bisa hidup dalam waktu yang lama. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih dari kecil. Yang kedua, struktur tubuh virus. Yang pertama, kepala. Kepala virus berisi DNA dan bagian luarnya diselubungi kapsid. Kapsid adalah selubung yang berupa protein. Kapsid terdiri atas kapsomer. Fungsi kapsid untuk memberi bentuk virus, sekaligus sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan. Selanjutnya, isi tubuh. Bagian isi tubuh tersusun atas asam inti, yakni DNA saja atau RNA saja. Bagian isi disebut sebagai virion. DNA atau RNA merupakan materi genetik yang berisi kode pembawa sifat virus. Selanjutnya, ekor. Ekor virus merupakan alat penancap ke tubuh organisme yang diserangnya. Ekor virus terdiri atas tabung bersumbat yang dilengkapi benang atau serabut. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama yaitu hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Yang kedua, ukuran sangat kecil yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Yang ketiga, tubuh virus tidak berbentuk sel. Yang keempat, virus hanya dapat berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Yang kelima, virus merupakan satu makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Yang kelima, virus memiliki bentuk beberapa tubuh. Seperti bentuk tubuh virus yaitu bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Baiklah, selanjutnya mengenai klasifikasi virus berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama, virus bakteri. Tidak ada satupun bakteri yang tidak mengandung virus. Virus menginfeksi bakteri yaitu bakteriofag. Bakteriofag dapat berkembang biak dengan cepat dan dalam waktu yang singkat. Dapat menghancurkan sejumlah bakteri. Contohnya, bakteriofag E. coli. Yang kedua, virus tumbuhan. Virus tumbuhan sebagai besar penyakit tumbuhan disebabkan oleh virus. Bahan genetik dari virus tumbuhan adalah RNA. Pada tumbuhan, virus dapat menginfeksi secara langsung ataupun melalui vektor, seperti serangga. Virus dapat memperbanyak diri pada saluran
pencernaan serangga dan dapat ditularkan pada tumbuhan setelah terjadi masa inkubasi pada serangga. Yang ketiga yaitu virus hewan. Virus hewan, bahan genetika dari virus hewan adalah DNA double helix atau RNA polinukleotida tunggal. Seperti halnya pada tumbuhan, virus hewan dapat menginfeksi secara langsung maupun melalui vektor. Contohnya, virus hewan yaitu virus influenza, virus vacina, dan virus poliomyelitis. Yang terakhir, virus manusia. Seperti halnya pada tumbuhan dan hewan, virus manusia dapat menginfeksi secara langsung maupun melalui vektor. Salah satu virus manusia yang dapat menular melalui kontak langsung maupun vektor yaitu virus corona atau COVID-19. Virus tersebut diketahui dapat menular melalui antara manusia maupun dari hewan seperti kelelawar. Vektor pembawa virus tersebut dapat menginfeksi setelah terjadinya masa inkubasi di dalam tubuhnya dan melakukan kontak langsung dengan manusia melalui tetesan atau cairan tubuh. Contoh virus lain yang terdapat pada manusia yaitu virus cacar air, campak, hepatitis, demam berdarah, diare, dan lain-lainnya. Selanjutnya, peran virus dalam kehidupan. Virus dapat berperan sebagai virus yang menguntungkan dan virus yang merugikan. Yang pertama, peran virus yang menguntungkan. Peran virus yang menguntungkan dalam kehidupan dari sisi yang menguntungkan diantaranya adalah sebagai bahan untuk memproduksi vaksin. Vaksin merupakan patogen yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya jika menyerang manusia. Yang kedua, membuat antitoksin. Antitoksin dapat dibuat dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang mempunyai sifat menguntungkan sehingga virus menginfeksi bakteri. Di dalam sel bakteri tersebut akan terkandung gen yang menguntungkan. Gen manusia adalah gen menguntungkan yang dapat mengendalikan produksi antitoksin. Yang ketiga, melemahkan bakteri. Virus yang menyerang bakteri patogen merupakan virus yang menguntungkan. Jika DNA virus lisogenik menginfeksi DNA bakteri patogen, maka bakteri tersebut menjadi melemah atau tidak berbahaya. Yang kedua, peran virus yang merugikan. Menyebabkan beberapa penyakit pada manusia. Individu yang mengalami serangan virus akan merugikan manusia. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus adalah influenza, pilek, cacar, polio, herpes, rabies. Itulah penjelasan singkat mengenai materi virus. Terlebih kurang, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.